Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sekarang kita lanjut lagi mengerjakan latihan soal modul 3 dan modul 4 membatik level 1 tahun 2021. Oke, bagi sahabat yang ingin mengerjakan soal kuisis secara langsung, silahkan cek kodenya di kolom deskripsi. Kita mulai, nomor 1. Mr. Hamzah ingin melakukan survei tinggi badan dan berat badan siswa kelas 7. Aplikasi yang dapat digunakan agar survei dapat dilakukan secara cepat dan tepat adalah apakah Google Slide, Google Sheets, Google Form, atau Google Docs? Jawaban yang benar adalah Google Forms. Jadi survei daring itu sangat mudah kalau dilakukan dengan menggunakan Google Form. Soal nomor 2. Mr. Dani ingin membagikan materi pembelajaran yang dapat digunakan siswa sebagai referensi melalui Google Docs. Langkah yang dilakukan Mr. Dani adalah apakah mengaktifkan akses berbagi sebagai editor dokumen, apakah sebagai pemberi komentar, atau sebagai pengamat dokumen, atau bahkan sebagai editor dan pemberi komentar dokumen. Jawaban yang benar adalah sebagai pengamat dokumen. Mengapa hanya sebagai pengamat? Karena di sini siswa hanya karena materi pembelajaran hanya digunakan sebagai referensi bagi siswa. Jadi siswa tidak bisa mengedit, tidak bisa memberi komentar. Hanya sebagai pengamat atau viewer. Nomor 3. Berikut yang bukan fungsi menu ekspor pada Google Docs adalah explore ya atau pelajari. Ada di bagian di sini kanan bawah. Ketika diklik itu akan ada muncul 3 bagian di sini. Ada web, ada image, ada drive. Jadi yang bukan adalah add-ons. Kita lanjut lagi soal nomor 4. Anda diberikan tugas oleh atasan untuk mengedit suatu dokumen dalam Google Docs. Namun, dokumen tersebut tidak dapat diedit. Langkah yang Anda lakukan adalah apakah membuat salinan dokumen, atau kita buat yang baru, atau kita menghubungi atasan, atau ubah dokumen melalui aplikasi online. Jawaban yang benar adalah kita buat salinan. Lanjut soal nomor 4. Berikut yang tidak termasuk fungsi insert atau sisipkan kemudian image pada Google Docs adalah apakah kita dapat mengunggah gambar dari komputer, kita dapat memasukkan gambar dari drive, kita dapat memasukkan gambar dari URL, atau kita dapat mengunggah gambar dari bookmark. Yang jawaban yang benar adalah pastinya D, karena tidak mungkin. Nomor 6. Fungsi voice typing pada Google Docs adalah apakah kita dapat mengetik suara secara langsung, atau kita melakukan riset, atau kita mengunggah rekaman suara, atau kita mengunggah gambar dari drive. Voice typing itu berarti mengetik suara. Soal nomor 7. Agar siswa dapat berkolaborasi secara teratur pada Google Slides, langkah yang perlu kita lakukan adalah apakah mengaktifkan akses berbagi sebagai editor, membuat slide sesuai jumlah siswa, apakah menyiapkan slide dan menggunakan Google Chat untuk menyampaikan informasi kepada siswa agar lebih tertib mengerjakan tugas di Google Slide. Pasti waktunya lebih lama kalau pakai ini. Apakah kita mengaktifkan akses sebagai editor dan membuat slide sesuai nama siswa, atau masing-masing siswa diminta untuk membuat salinan. Jadi supaya lebih teratur lagi, maka jawaban yang benar adalah kita sudah menyiapkan slide sesuai dengan nama siswa. Jadi siswa tidak rebutan dalam satu slide. Ini berlaku kalau jumlah siswanya tidak terlalu banyak ya. Misalkan dalam satu kelas saja. Tapi kalau jumlah siswanya ratusan sampai ribuan, itu beda lagi. Oke, lanjut lagi nomor 7. Nomor 8. Mr. Annie membuat suatu proyek menggambar dengan Google Slide. Tools yang digunakan oleh Mrs. Annie adalah apakah insert through shape, apakah insert kemudian foto, apakah insert kemudian gambar, atau insert kemudian URL. Di sini clue-nya adalah menggambar. Ini kata kuncinya, menggambar. Kalau menggambar itu berarti kita pilih yang shape. Di shape ini kan kita bisa tarik-tarik sendiri gambarnya. Tapi kalau foto dan gambar itu sudah pasti langsung muncul gambarnya. Jadi tidak perlu lagi digambar. Ya. Kemudian lanjut soal nomor 9. Untuk memberikan tugas pada siswa tertentu di dalam Google Slides, kita dapat mengaktifkan aplikasi. Jawaban yang benar adalah pastinya Google Tasks.
Kan berikan tugas. Lanjut, nomor 10. Saat Anda mengaktifkan Make Available Offline pada Google Docs, maka jawaban yang benar adalah hasil kerja yang dikerjakan secara offline nanti akan tersinkronisasi ketika sahabat membuka dokumen tersebut secara online. Soal ini ada di dalam modul. Nomor 11. Aplikasi yang termasuk Google Docs Editors diantaranya. Jawaban yang benar adalah Google Docs, Slides, Forms, dan Google Sheets. Lanjut nomor 12. Seorang guru IPA ingin mengecek perkembangan siswa melalui Google Sheets. Kemudian ia membuat daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada siswa. Aplikasi sebaiknya yang digunakan untuk memberikan daftar pertanyaan. Kalau membuat daftar pertanyaan itu pasti kaitannya berhubungan dengan yang namanya Google Forms. Soal nomor 13. Akses cepat membuka Google Drive pada smartphone Anda adalah apakah buka aplikasi Drive yang sudah terpasang di smartphone, atau kita install dulu melalui Google Play Store, atau kita buka melalui Chrome, kemudian kita ketik googledrive.com, atau kita share it aplikasi Drive melalui smartphone orang lain. Akses cepatnya pastinya yang ini. Buka aplikasi Drive yang sudah terpasang di smartphone. Smartphone itu otomatis sudah terpasang Drive-nya. Soal nomor 14. Layanan penyimpanan cloud hingga sinkronisasi file merupakan fungsi dari. Jawaban yang benar adalah Dropbox. Soal nomor 15. Laman untuk mengunjungi Dropbox adalah apakah www.dropbox.com, apakah google.dropbox.com, dan seterusnya. Jawaban yang benar adalah www.dropbox.com. Nomor 16. Microsoft OneDrive dapat menampung file gratis. Ingat, di sini clue-nya adalah file gratis. Dan kapasitas maksimum, jawaban yang benar adalah hanya 5 GB, 5 GB, sangat kecil sekali. Tapi masih bisa di-upgrade. Oke. Namanya saja gratis kan. Lanjut, nomor 17. Ibu Aura ingin menugaskan siswa bekerja secara berkelompok untuk membuat sebuah presentasi hasil proyek. Kata kuncinya di sini adalah presentasi ya. Jadi ini ada fitur aplikasi dari Google Docs Editor yang mana nih yang paling bagus untuk membuat presentasi secara berkelompok. Apa Google Docs, Form, Slide, atau Sheet? Yang benar pasti adalah Slide. Nomor 18. Yang bukan merupakan keunggulan Google Docs adalah apakah dapat melakukan diskusi secara langsung dalam lembar kerja, apakah perubahan pada lembar kerja tersimpan otomatis, atau dapat mengetik menggunakan suara, atau dapat melakukan survei secara daring. Jawaban yang benar adalah D. Dapat melakukan survei secara daring, karena survei daring itu adalah bagian dari Google Forms. Google Forms itu sangat identik dengan yang namanya survei. Lanjut 19. Untuk melakukan riset atau pencarian data atau informasi secara langsung pada Google Slides, sahabat dapat menggunakan menu yang pastinya Explore atau pelajari. Oke, nanti silakan dibuka Google Slide-nya, cek di bagian kanan bawah, itu ada tulisan, ada menu atau tools Explore, silakan diklik. Nomor 20. Pak Ari ingin mengolah data nilai yang ia dapatkan dari ujian online yang telah ia laksanakan. Untuk mudah pekerjaannya, maka Pak Ari menggunakan fitur. Nah, namanya mengolah data pasti kaitannya berhubungan dengan Google Sheets. Nomor 21. Ibu Eka ingin menerjemahkan secara singkat yang telah ia buat di dalam Google Docs ke dalam bahasa Inggris. Langkah efektif apa yang bisa ia lakukan dengan memanfaatkan fitur pada Google Docs? Nah, ini berarti ada kaitannya dengan translate ya. Maka yang benar adalah pilih menu tools, kemudian pilih translate dokumen, pilih bahasa Inggris, lalu pilih translate. Nomor 22. Sosial media sebagai bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web. Definisi media sosial tersebut berasal dari, ini para ahli, jawaban yang benar adalah Michael Krauss. Nomor 23.
Para pengguna dalam sebuah media sosial yang menyangkut nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi, serta foto merupakan karakteristik media sosial berdasarkan identity atau identitas. Nomor 24. Yang termasuk media sosial jenis social publishing platform adalah apakah Google+, apakah blog WordPress, LinkedIn, atau Instagram? Jawaban yang benar adalah blog WordPress. Nomor 25. Media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia per Januari tahun 2021 silam. Apakah Facebook, YouTube, WhatsApp, atau Instagram? Yang paling banyak adalah YouTube. Paling banyak YouTube, kemudian kedua WhatsApp, yang ketiga kalau tidak salah Instagram. Silahkan cek di modulnya masing-masing. Kemudian 26. Layanan YouTube yang merupakan saluran video pribadi, ya, kata kuncinya di sini adalah video pribadi, saluran video pribadi untuk dapat disebarluaskan kepada pengguna lain. Disebut apa nih? Apakah subtitle video, live streaming, channel YouTube, atau subscribe? Jawaban yang benar adalah channel YouTube. Nomor 27. Oke. IGTV atau IGTV merupakan fitur Instagram yang dimanfaatkan untuk, kalau orang bermain Instagram pasti sudah paham. Ini untuk memposting video panjang. 28. Hashtag pada aplikasi media sosial berfungsi untuk apakah membagikan informasi yang dianggap penting, menulis informasi penting, melompokan informasi tertentu, atau mengirim informasi kepada pengguna secara langsung. Jawaban yang benar adalah mengelompokkan informasi tertentu. Soal nomor 29, dua dari terakhir. Langkah awal dalam memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran adalah, nanti silakan cek di modul. Namanya langkah awal pasti kita harus menentukan terlebih dahulu topiknya. Oke, soal yang terakhir. Untuk menghindari pemalsuan akun, langkah yang perlu dilakukan adalah, nah ini yang sering terjadi sekarang ini. Jadi ada seorang yang menggunakan data kita untuk memeras orang lain. Oke, jawaban yang benar adalah apakah tidak perlu mencantumkan informasi secara detail, atau kita blokir pengguna yang kira-kira meresahkan, atau kita saring atau filter akun-akun yang diikuti, atau jaga etika bermedia sosial. Oke, yang benar adalah tidak perlu detail mencantumkan informasi pribadi. Oke sahabat, inilah 30 soal dari modul 3 dan modul 4 yang bisa kita gunakan untuk melatih diri. Silakan kembali pelajari modul-modulnya. Semoga sukses ujiannya. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.